belum ada nama. kan yang ini yang atau nggak mungkin nggak ada Belum dapat. dapat ya. Bawa karet gelang buat mainan. Mungkin dia siap-siap kalau ada komen-komen yang itu betet gitu aja sama ibarat gelangnya. Pura-pura paham, fufu paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya itu mainan ternyata semua masukin kardus. Legonya nanti dibawa ke kantor Jakarta juga, Mas. Apa? Legonya dibawa ke kantor Jakarta juga. Enggak, ini biar dibawa anak-anak. Mas, kameranya mau dibagi nggak, Mas? Apa? Kameranya tuh. Ini bahkan Mas. Bagi juga bukan ke kita. Bayar jahit. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Anak kecil akan bilang iya, bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang bapak suruh kami belajar matematika, sementara bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatifnya situ. Usia TK dia main Lego mestinya. Ya Allah ya, ya gimana nggak diketawain begitu. Lagian masih masa-masa produktif, masih masa-masanya bermain, mobil-mobilan, main layangan, maksa mimpin negara. Udah lah Bran, mending lu balik aja Bran. Malu Bran, diketawain sama yang bayar lu. Lu makan, boker, tidur kan dibayar sama rakyat. Jangan sampai malu-maluin. Udah pulang aja pulang. Jadi pajangan juga janganlah. Udah pulang aja pulang. Ntar besok-besok bukan bawa karet lagi, bawa mobilan. Bran. Ini mimpin negara, Bran. Negara bisa maju, negara bisa rusak. Tergantung pemimpinnya. Nah, lu kan masih belum ngerti. Ini pulang aja, Bran. Nanti sabar ya. 50 tahun lagi. Lu belajar baca aja dulu. Kasihan, Bran. Jangan mau dibohongi sama bapak lu. Jangan mau, Bran. Pulang ya. Pulang. Nanti sono, cuci kaki. Bobo. Ya. Pulang gak lu? Pulang ya. Pulang. Tapi sebelum pulang, lu seramain dulu itu rakyat yang gaji lu, ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi wapres. Gue jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, cuma dua. Mulai. aduh salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya, parabotan dapur, parabot rumah tangga ya, parabotan dapur, Tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib.
Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian fufu-fafa. Gibran. Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya juga teman-teman tidak akan ketinggalan. Nah teman-teman, di sini ada yang mengatakan segitu besar pembayaran gaji cuma dipakai main karet saja. Bisanya hanya cuman main karet, apa yang mau diperbuat. Negara sebesar ini dipimpin orang yang kemampuannya jauh di bawah setingkat RT saja belum pantas. Era digital semua serba diperlihatkan di depan publik. Dan sekelas wakil presiden kok tidak memahami adab serta etika sebagai pejabat. Dosa apakah negara Indonesia ini? Kalau ini benar, inilah pejabat produksi dari para elit politik keterlaluan. Ini produk bapaknya yang takut kekuasaannya hilang, makanya anaknya dipaksakan. Tengok saja video aslinya di kunjungan wakil presiden ke Aceh. Itu kunjungannya kapan Aceh seharusnya sudah beres. Yang aneh-aneh semua dari presiden dan wakil presiden jadi para Indonesia ini. Alhamdulillah saya tidak memilih Prabowo Gibran. Lanjut. Amat sangat memalukan negara sebesar Indonesia dipimpin oleh wakil presiden kayak gini. Yang memalukan itu yang memilihnya. Yang milih udah tidak ada malunya, yang penting perut kenyang. Itulah yang mereka pikirkan. Ini akibat kebodohan rakyat sendiri yang dungu memilih Gibran dan juga Prabowo. Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Kok wakil presiden kualitasnya begini? Apa tidak ada lagi orang-orang berkualitas di republik ini? Cuma bikin malu negara. Wakil presiden terkoplat dan tidak tahu malu, tidak mau mundur. Malu-maluin saja wakil presiden ini. Sebaiknya mundur saja. Betul, mundur saja memalukan. Dia tidak mau mundur dan juga tidak malu. Bentar lagi dibawa boneka Pinocchio di dalam kantongnya. Tapi PSI bilang selama ada wakil presiden, Presiden Syamsul wakil presiden terbaik dalam sejarah. Nah lanjut lagi. Maklum masih anak-anak disuruh jadi wakil presiden. Bapaknya ambisi, licik, dan juga goblin. Uang pajak rakyat cuma digunakan buat menggaji orang yang kerjanya cuma main karet. Mundur teman, nasibmu dalam keadaan yang harus serius malah main karet. Gajinya sebesar dari pajak rakyat, miris banget, memalukan. Mana ada para bahasa Indonesia. Satrio Paningit ada saatnya berkilau, seram banget. Indonesiaku ini, ya inilah jika hasil pemilu curang. Cawapres sudah ini konstitusional, akhirnya hasilnya pun amburadul. Betul, itu kesalahan pemilu. Nah, lanjut lagi. Saya sampai ketawa geli melihatnya, lagian netizen pada usil saja. Oh gimana, salam akal sehat. Hanya rakyat Indonesia yang mau dipimpin negaranya oleh anak-anak. Karena jenderal-jenderal diam aja, justru pemilu mereka yang menangkan. Nah, lanjut.
Pak Wakil Presiden kebanggaan termol. Wakil Presiden tidak punya urat malu. Gimana malu? Yang salah para ketum partai penguasa. Gibran sudah tahu tidak punya kapasitas, ada apa sesungguhnya. Nah, lanjut. Wakil Presiden cap sendal jepit sesuai dengan isi otak rusak NKRI. Wakil Presiden sekelas Satpam Alfamart. Sia-sia uang rakyat menggaji Wakil Presiden. Wapres memalukan, sangat parah, senyap psikopat, gagal jiwa, kaya anak balita. Jangan lama-lama, masih kelihatan juga Gibran di media. Pendidikan hanya sampai bisa apa, yang hanya seperti SD. Lanjut. Sakit jiwa perlu diperiksa ke SJ. Wakil yang memalukan, mendingan mundur lebih baik. Sangat memalukan Indonesia saat ini. Malu-maluin saja, tidak sadar undang mundur saja. Lahirnya pejabat Konoha yang komplain dihasilkan dari produk yang komplain juga. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah tentu kalau ada juga teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.